Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya sedap banget, yaitu tongseng ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 400 gram ayam broiler, ini ayamnya yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian sayap atau paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Bahan selanjutnya ada kol, untuk kolnya ini secukupnya saja. Kemudian kita potong agak besar dan kita pisah-pisahkan seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe, 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar. Untuk ketumbar dan kemirinya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu supaya rasanya lebih sedap. Semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Ketumbar dan kemirinya masukkan juga di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini. Hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 1 buah tomat yang matang, ukuran besar, potong menjadi 6 bagian atau potong sesuai selera, boleh kecil-kecil. 1 batang serai, untuk serainya kita geprek saja seperti ini. Satu lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk. Tambahkan juga 10 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawitnya ini saya utuhkan saja. Kalau teman-teman mau dipotong-potong juga boleh ya, sesuaikan selera saja. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Tambahkan juga sedikit santan. Ini santannya saya menggunakan yang instan dan juga kecap manis. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan ayam semuanya. Kemudian kita tumis bersama bumbunya sampai ayamnya berubah warna. Kira-kira seperti ini, warna ayamnya sudah berubah. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 600 ml. Satu sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya empuk. Jangan lupa ditutup supaya cepat. Oke teman-teman, kuahnya sudah mulai menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya tambahkan dulu 1 sendok teh. Tambahkan juga sedikit santan instan, sedikit saja, jangan terlalu banyak.
Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan sayurannya, sayur kol, dan juga tomat, daun bawang, cabai. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah sayurannya masuk seperti ini, memasaknya jangan terlalu lama supaya sayurannya tidak terlalu matang, masih fresh. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tongseng ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Tongseng ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak menu rumahan yang simple tapi super lezat, yaitu tumis labu air terasi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah labu air. Untuk labu airnya ini saya gunakan setengahnya saja. Selanjutnya kita kupas labunya. Kalau teman-teman tidak suka labu air, boleh menggunakan labu siam. Pakai resep ini insya Allah rasanya tetap enak. Setelah selesai dikupas, selanjutnya kita potong korek api kecil memanjang. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan kita cuci bersih labu airnya. Untuk bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah keriting. Semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Boleh juga menghaluskannya menggunakan blender ya, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan setengah sendok teh terasi, kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya sudah kita haluskan, boleh kita sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 1 buah tomat matang, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi, kemudian tumis hingga bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbu matang, masukkan labu air yang sudah dipotong. Aduk rata agar bumbu meresap. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan air karena labu air ini sudah mengandung banyak air. Kemudian kita masak hingga labunya layu dan bumbu meresap sempurna. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit gula pasir dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis labu air terasi sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis labu air terasi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak menu yang sederhana, sehat, dan tentu saja lezat, yaitu sayur sop sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 bungkus sayuran yang khusus untuk sayur sop,
tapi ini versi yang sederhana ya teman-teman. Kalau yang lengkap biasanya ada kembang kol, ada kentang. Kalau ini yang versi sederhana, jadi isinya cuma wortel dan sayur kol sama daun seledri. Selanjutnya untuk wortelnya ini akan saya potong agak tipis, bulat-bulat seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Kemudian setelah selesai diiris, kita sisihkan dulu. Untuk sayur kolnya kita potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Untuk pelengkap sayuran sopnya ini, saya tambahkan lagi kembang kol. Teman-teman juga boleh menggunakan sayuran jenis lainnya ya, seperti brokoli ataupun yang lainnya. Oke, kembang kolnya kita potong sesuai selera. Saya tambahkan juga bakso. Untuk baksonya ini ukurannya yang kecil, jumlahnya 20 butir. Baksonya tidak perlu dipotong-potong ya, karena ukurannya sudah kecil. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Dua batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran, boleh menggunakan lada bubuk. Oke, selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kira-kira seperti ini ya tekstur bumbunya, sudah benar-benar halus. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Untuk air yang saya gunakan ini kurang lebih 500 ml. Selanjutnya kita masak kuahnya ini sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih, selanjutnya kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu wortel. Kemudian kita masak kembali sampai wortelnya setengah matang. Setelah wortel setengah matang, selanjutnya masukkan bakso dan juga kembang kol. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, garamnya sedikit dulu supaya tidak keasinan. Setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, boleh menggunakan merek lainnya atau bisa diganti dengan kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak kembali, sebentar saja memasaknya supaya kembang kolnya tidak kematangan. Oke, selanjutnya kita masukkan sayur kol dan daun bawang. Setelah daun bawang dan sayur kolnya kita masukkan, kita masak lagi sebentar saja ya, jangan terlalu lama, takutnya nanti sayurannya kematangan. Pokoknya kalau masak sayuran itu jangan terlalu lama ya teman-teman, sebentar saja. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Sayur sop sederhana sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sayur sop sederhana siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tumisan super simple, rasanya sangat lezat. Seumur hidup baru tahu cara memasak brokoli dan wortel seperti ini, menu sehat dan praktis. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai.
Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 bonggol brokoli ukuran kecil dan sedang. Selanjutnya kita potong-potong brokolinya. Untuk batang yang muda jangan dibuang ya teman-teman, nanti ikut dimasak, ini rasanya enak. Untuk cara memotong brokolinya seperti ini, satu persatu, supaya kalau ada hewan atau ulat bisa terlihat. Untuk batangnya yang masih muda, kita kupas seperti ini ya. Kemudian potong tipis-tipis. Potongnya sesuai selera teman-teman saja, mau bulat atau memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita rendam. Siapkan wadah, kemudian beri air secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk. Masukkan brokoli yang telah kita potong-potong tadi. Rendam brokoli kurang lebih selama 10 menit. Tujuannya supaya kalau ada ulatnya atau bakteri lainnya bisa mati. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel yang telah saya kupas, kemudian kita potong tipis-tipis saja. Setelah selesai dipotong-potong, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 6 butir bakso. Baksonya kita potong bulat seperti ini ya, menjadi 4 bagian. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Kalau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya, sesuaikan selera saja, tapi menurut saya lebih enak seperti ini, aroma bawang putihnya lebih keluar. Empat buah bawang merah, iris tipis-tipis. Empat buah cabai merah keriting, potong serong. Supaya ada rasa pedasnya, saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Sebelum brokoli dan wortelnya kita tumis, kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Kemudian masukkan wortel, rebus wortelnya sampai setengah matang saja. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan brokoli. Untuk merebus brokolinya ini sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai airnya mendidih. Oke, setelah airnya mendidih seperti ini, matikan kompornya. Kemudian brokoli dan wortelnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bakso yang telah kita iris-iris tadi.
Kemudian kita oseng-oseng sebentar. Kemudian masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Selanjutnya masukkan brokoli dan wortel yang telah kita rebus tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air secukupnya, sedikit saja, kurang lebih 30 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, sepucuk sendok teh gula pasir, 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kita masaknya sebentar saja ya teman-teman, karena brokoli itu cepat matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Terakhir masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis brokoli wortel sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis brokoli wortel siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak salah satu menu tumisan yang super simple tapi enak banget, yaitu tumis bakso cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 10 butir bakso ukurannya yang sedang. Untuk baksonya kita potong kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih iris tipis-tipis juga, 10 buah cabai hijau keriting potong serong, 4 buah cabai merah keriting potong serong juga, sama ya seperti cabai hijau. Cabai merah keritingnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. 1 buah tomat matang potong kecil-kecil, oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, sekarang kita masukkan bakso yang sudah kita iris-iris tadi, cabai hijau keriting, cabai merah keriting, dan juga tomat. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan tumis sampai cabainya layu. Setelah cabainya sudah layu, tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman, kurang lebih 100 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masak kembali sampai kuahnya menyusut, bumbu meresap, dan bakso matang sempurna. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut dan bumbunya juga sudah meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis bakso cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis bakso cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sambal pete yang super enak, pedas, dan bikin nagih. Cocok banget buat teman nasi hangat. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pete. Pete yang saya gunakan ini sebanyak 6 lonjor. Untuk petenya boleh dikurangi, boleh ditambah, sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya petenya kita belah menjadi 2. Boleh juga dipotong kecil-kecil. Setelah selesai dibelah, boleh kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. Lima siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian nanti dicincang kasar. Untuk bawang merah dan bawang putihnya jangan diulek ya teman-teman, supaya rasanya lebih sedap, cukup dicincang kasar saja seperti ini. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 2 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya usahakan gunakan yang seperti ini ya, cabai rawit deso. 15 buah cabai merah keriting. 2 buah tomat matang ukuran sedang yang sudah saya belah menjadi 4 bagian seperti ini ya. Untuk semua bahan sambalnya ini tadi sebelumnya sudah saya kukus atau direbus juga boleh ya. Oke, selanjutnya semua bahan sambalnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh terasi. Selanjutnya kita ulek semua bahan sambalnya sampai benar-benar halus. Untuk tekstur sambalnya seperti ini ya teman-teman, agak kasar sedikit. Boleh juga lebih halus lagi, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan pete yang sudah kita belah jadi 2 tadi semuanya ya. Kemudian kita tumis kembali sampai petenya layu. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Oke teman-teman, setelah petenya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai sambalnya mengeluarkan minyak. Ini saya tambahkan lagi sedikit minyak gorengnya ya, karena menurut saya masih kurang. Untuk memasak sambal jangan takut kebanyakan minyak. Kalau minyaknya agak banyak itu rasanya bisa gurih. Kira-kira seperti ini, sambalnya sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini tujuannya supaya tekstur sambalnya tidak terlalu kering. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh gula pasir. Juga kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai airnya menyusut, sambalnya matang sempurna. Oke teman-teman, ini airnya sudah mulai menyusut dan sambalnya mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal pete enak sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal pete adalah salah satu lauk khas Indonesia yang menggugah selera. Memiliki aroma khas, memberikan cita rasa unik. Sambal pete enak siap untuk disajikan. Cocok sekali dimakan sama nasi putih anget, lauknya tahu goreng atau ikan asin sudah sangat enak pol. Oke teman-teman, itulah tadi resep sambal pete enak ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memasak tongkol suwir kemangi yang super enak, gurih, dan harum. Cocok banget buat menu sehari-hari. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pindang tongkol 1 ekor. Selanjutnya kita bersihkan pindang tongkolnya ini, buang kepala dan juga durinya beserta kotorannya. Teman-teman juga boleh menggunakan ikan tongkol basah. Nanti ikannya digoreng dulu, kemudian baru disuwir-suwir. Setelah pindang tongkolnya selesai dibersihkan, selanjutnya kita goreng di minyak yang panas. Masukkan semuanya ya. Goreng pindang tongkolnya ini cukup sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya. Warnanya sudah agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Sambil menunggu pindang tongkolnya dingin, kita siapkan untuk bahan bumbu halusnya. Ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 1 genggam cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah ya kalau suka agak pedas lagi. 2 buah tomat matang, ruas jahe. Bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya teman-teman, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 iris lengkuas, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang serai. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bumbunya sudah siap. Sekarang kita pindah lagi di pindang tongkol yang sudah kita goreng tadi. Karena sudah dingin, selanjutnya kita suwir-suwir ya pindang tongkolnya ini. Suwir-suwirnya agak besar-besar seperti ini ya. Setelah selesai, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama, panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah rasanya sudah pas, masukkan pindang tongkol suwir. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap. Terakhir masukkan daun kemangi. Aduk sebentar saja agar kemangi tetap segar. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tongkol suwir kemangi sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tongkol suwir kemangi siap untuk disajikan. Oke teman-teman, itulah tadi resep tongkol suwir kemangi ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.